Pagi hari ini saya akan sharing berbagi pengajaran firman Tuhan dengan saudara. Dan pagi ini tema firman Tuhan saya berikan judul rasa hormat akan Tuhan. Kenapa saya memberikan judul firman Tuhan rasa hormat akan Tuhan? Sebab yang terjadi hari-hari ini banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan kehilangan rasa hormatnya akan Tuhan. Dia gagal memberikan hormatnya sama Tuhan. Nanti kita akan belajar. Ketika kita gagal memberikan hormat kita kepada Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen, kita ini kehilangan rasa hormat kita akan Tuhan. Kita belajar dampaknya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini kita mau belajar. Mari kita baca ayatnya saudara ya. Tentang krisis hormat ini akan Tuhan. Keluaran pasal 33. Kita baca ayat 1 sampai 3, lalu kita loncat di ayat yang ke-16 saudara ya. Keluaran 33 ayat 1 sampai 3 lalu loncat ayat ke-16. Saya baca ayat 1 gitu ya. Lalu saudara teruskan yang kedua, 3-nya sama-sama, nanti 16-nya sama-sama lagi ya. Biar seru, semangat kita membaca firman Allah. Saya baca di ayat yang pertama ya. Keluaran 33 di ayat yang ke-1 begini kata firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Teruskan ayat yang kedua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mari sama-sama kita baca di ayat yang ketiga saudara ya. 1, 2, 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema firman Tuhan kita bahas, kita bicara tentang rasa hormat akan Tuhan. Yang tujuannya adalah jangan sampai kita gagal di sini. Jangan sampai kita orang percaya kepada Tuhan kita yang besar dan luar biasa, kitanya sebagai orang percaya kehilangan rasa hormat akan Dia. Umat Tuhan, gereja Tuhan, krisis hormat akan Tuhan. Saudara, saya akan mulai dari sini, bahwa dari kecil kayaknya, apalagi kalau Anda percaya sama Tuhan Yesus, dari sekolah minggu ikut Tuhan. Dari sekolah minggu, dari anak-anak kita sudah ditanamkan ya di gereja. Kita sudah diajarkan sama guru-guru sekolah minggu kita ya, bahwa orang Kristen itu adalah orang yang disertai Tuhan. Setuju dengan saya saudara? Itu dari kecil. Dan hal ini sudah tertanam kuat di pikiran kita. Termemori begitu istilahnya ya. Tertanam di pikiran kita bahwa yang namanya orang Kristen itu adalah orang yang disertai Tuhan. Itu yang kita tahu. Tetapi yang menjadi persoalan atau masalahnya begini. Kita tahu orang Kristen disertai Tuhan dan itu tertanam kuat di dalam diri kita. Masalahnya begini, harusnya kita orang Kristen disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan harusnya keadaan kehidupan kita menjadi lebih baik. Orang Kristen disertai Tuhan masalahnya harusnya begini, hidupnya jadi luar biasa. Hidupnya jadi berbeda. Kenapa? Karena dalam diri orang Kristen itu ada kehadiran penyertaan Tuhan. Ini adalah hal yang saya mau coba angkat, saya sodorkan sama saudara. Harusnya orang yang disertai Tuhan hidupnya itu berbeda.
Hidupnya itu luar biasa. Orang disertai Tuhan harusnya hidupnya itu menjadi lebih baik. Mestinya begitu. Tapi persoalannya kan di sini sebetulnya. Kalau saya boleh berkata, permisi bicara, sedih saya sebagai hamba Tuhan ketika melihat seorang Kristen, dia itu hanya berhenti puas pada titik saya disertai Tuhan. Kan ada banyak kan saudara ya, orang Kristen hidupnya merasa gitu loh. Merasa saya disertai Tuhan. Tetapi yang menyedihkan ya, bukti bahwa disertai Tuhan gak menunjukkan dalam hidupnya. Dia merasa disertai Tuhan, tapi penyertaan Tuhan belum kelihatan dalam hidupnya. Manifestasi penyertaan Tuhan gak nampak. Demonstrasi penyertaan Tuhan dalam hidupnya sama sekali gak kelihatan. Bukankah tidak berkelebihan kalau saya berkata menyedihkan betul ketika orang Kristen hanya berhenti pada titik saya merasa disertai Tuhan. Tapi hidupnya ternyata belum menunjukkan dia disertai Tuhan. Hidupnya belum mendemonstrasikan, memanifestasikan Tuhan hadir dalam hidupnya. Kembali saya mau angkat sama saudara, harusnya orang yang disertai Tuhan hidupnya berbeda. Hidupnya luar biasa. Hidupnya mengalami hal-hal kemajuan yang lebih baik. Dan pokok masalah ini yang coba saya akan sampaikan sama saudara. Dari ayat yang barusan kita membacanya, dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 1 sampai 3, ya. Dalam ayat ini terjadi pembicaraan antara Tuhan dengan Musa, semacam kayak negosiasi antara Tuhan dengan Musa dengan Tuhan, gitu lebih tepatnya. Kenapa? Karena di ayat yang ke-1 dan 2 Tuhan berkata begini kepada Musa, aku menarik kehadiranku. Coba saya baca saja kali ya, saya baca saja ayat ke-1 deh, saya baca ya. Saya berharap saya membaca kalimat-kalimat firman Allah ini sambil Anda memahami ini peristiwa latar belakang yang terjadi dari firman yang saya mau sampaikan sama saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Apa kata Tuhan kepada Musa? Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kau berikan negeri ini. Mulai muncul masalah di sini. Tuhan marah kayaknya. Ini Tuhan curhat. Ayat yang kita baca ini adalah Tuhan curhat kepada Musa. Tidak semua ayat-ayat dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu curahan hati Tuhan. Tetapi khusus dari ayat yang mau saya sampaikan sama saudara, khususnya ayat yang kedua, ini curahan hati Tuhan. Tuhan curhat gitu loh kepada Musa. Apa curhatnya Tuhan sama Musa? Aku, kata Tuhan, akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, kata Tuhan, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Lihat ayat yang ketiga, lihat curhatnya Tuhan, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab, perhatikan, sebab kata Tuhan, ini curhatnya, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Aku tidak beserta kamu lagi langsung. Aku tidak berjalan lagi bersama dengan kamu langsung. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Israel, Musa, bangsa yang tegar tengkuk, kata Tuhan. Supaya aku jangan membinasakan kau di jalan. Lalu dikatakan apa? Musa langsung ingin menyampaikan sesuatu atas pernyataan statement Tuhan. Karena dia ngerti tentang penyertaan Tuhan. Sebab di ayat yang kedua dan 3 Tuhan menarik penyertaannya. Musa, aku gantikan malaikat yang menyertai kamu. Tuhan marah gini, aku capek sama bangsa ini. Israel bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Jadi Tuhan udah jengkel hatinya. Sehingga di ayat kedua dan 3 Tuhan curhat sama Musa. Musa,
Aku menarik penyertaanku, kehadiranku secara langsung. Aku gantikan dengan malaikat berjalan di depanmu. Musa, begitu Tuhan kasih statement pernyataan itu, Musa berkata gini, jangan Tuhan. Musa seorang hamba Allah yang mengerti betul tentang pentingnya penyertaan Tuhan. Kalau Anda baca di ayat yang ke-15-nya, nanti tolong bacalah di rumah. Musa berkata begini, Tuhan jangan suruh kami berjalan di sini di padang gurun ini kalau Kau tidak menyertai kami. Artinya gini, lebih baik kami di padang gurun yang panas, yang gersang, yang kering gak apa-apa. Yang penting Tuhan tetap berjalan bersama kami. Tuhan tetap menyertai kami. Meskipun di padang gurun gak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Jangan suruh kami pergi kalau Tuhan gak membimbing beserta dengan kami. Karena Musa ngerti pentingnya artinya penyertaan Tuhan, saudara. Nah, di ayat 16-nya, Musa itu ngomong begini kepada Tuhan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Coba pahami baik-baik. Musa ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, ya, dari mana diketahui sama orang aku dengan umatmu ini dapat anugerah darimu, dapat kasih karunia darimu. Dari mana? Bukankah, kalimat berikutnya, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Dunia akan melihat kami dapat anugerah lewat ini. Karena engkau berjalan bersama kami. Karena engkau hadir menyertai kami. Sehingga hasil penyertaan Tuhan, ya kami, aku dan umatmu ini sama-sama kita baca dibedakan. 2, 3. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ada kata dibedakan. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami, dunia melihat bahwa kami dibedakan dari semua bangsa yang ada di muka bumi. Saudara perhatikan kata dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Dibedakan. Makanya saya katakan dari awal sama saudara. Sedih ketika orang Kristen cuman puas berkata saya disertai Tuhan. Tapi kehidupan kesehariannya belum menunjukkan bahwa dia disertai Tuhan. Menyedihkan karena kehidupannya tidak memanifestasikan, mendemonstrasikan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Cuman merasa saya disertai Tuhan. Tapi hidupnya sesungguhnya belum menunjukkan dia adalah orang yang disertai Tuhan. Kira-kira sudah bisa nangkap gak maksud saya? Karena Musa berkata pentingnya penyertaan Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan kami. Jangan suruh kami pergi dari sini kalau engkau sudah beserta dengan kami. Nanti apa kata dunia? Dunia melihat kami dapat anugerah. Itu karena engkau menyertai kami. Itu yang membuat kami berbeda dari segala bangsa di muka bumi. Saudara, ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Bahwa kehadiran Tuhan itu membuat kita berbeda dari semua orang. Saudara bisa berkata amin. Saya harus ulang. Penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu itu membuat hidupmu berbeda. Dan orang bisa lihat. Mari saya akan buktikan, tunjukkan lewat kisah Alkitab kepada saudara. Bahwa orang yang disertai Tuhan dalam hidupnya memang hidupnya berbeda. Orang bisa lihat penyertaan Tuhan. Kan dari awal saya katakan orang merasa puas disertai, cuman merasa. Tapi hidupnya belum menunjukkan penyertaan Tuhan. Tapi sesungguhnya orang disertai Tuhan, itu orang bisa merasakan, itu orang bisa lihat ada Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat kisah kehidupannya Yusuf. Bahwa kehadiran Tuhan itu sesungguhnya bisa dirasakan oleh orang lain. Gambar yang saya tunjukkan sama saudara ini Yusuf di rumahnya Potifar. Siapa sih Potifar? Singkatnya begini, kita gak usah berdebat bicara panjang tentang siapa Potifar. Intinya Potifar adalah pejabat tinggi kerajaan di istana Fir'aun. Orang penting gitu kira-kira. Dia pejabat tinggi yang penting bagi Fir'aun di kerajaan Mesir. Siapa Potifar? Potifar ini adalah ya
seorang yang membeli Yusuf di pasar budak. Saya percaya begini, ketika Potifar membeli Yusuf di pasar budak, Yusuf ini nggak langsung jabatannya tinggi. Dia karir pekerjaannya dari bawah di rumah Potifar. Seperti budak yang lain, seperti hamba yang lain. Tetapi rupanya Potifar ngamatin. Potifar lihat, orang budak yang namanya Yusuf ini beda sama yang lain. Dikasih kerjaan ini berhasil, kasih tugas ini berhasil. Dia lebih berhasil, lebih sukses dibanding semua hamba budak yang lain. Itu Potifar lihat. Sehingga dia menyimpulkan orang ini disertai Tuhan. Ada baca dalam Kejadian pasal 39 itu. Yusuf ini disertai Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Orang ini berbeda. Perbedaan Yusuf dengan hamba budak yang lain. Itu Potifar bisa lihat, Potifar bisa merasakan itu. Ya, lalu naik, dikasih kedudukan, dipercayakan sampai menguasai rumah, aset. Alkitab tulis ya, semua urusan rumah, aset, pekerjaan, kekayaan yang ada pada Potifar itu diserahkan semuanya kepada Yusuf. Kenapa? Alkitab katakan sebab Potifar melihat orang ini selalu berhasil dalam pekerjaannya karena dia disertai oleh Tuhan. Yang saya mau bilang sama saudara bahwa orang yang disertai Tuhan itu bisa dirasakan, dilihat oleh orang lain. Nah, masalahnya kita berkata gini, saya disertai Tuhan, tapi hidup kita belum mendemonstrasikan, memanifestasikan, menunjukkan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sebab orang yang disertai Tuhan itu hidupnya pasti lebih baik, luar biasa, beda gitu. Apakah Anda percaya bahwa hidup saya dan saudara disertai oleh Tuhan? Saya mau tunjukkan dulu sebelum saya masuk menjelaskan ayat yang lain. Ayat ini yang sering juga saya sampaikan sama saudara. Tapi mari buka bersama dengan saya atau kita baca sama-sama saudara ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7, mari Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat ini bersama-sama ya. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, yang berkata ini adalah Yesus. Khususnya kepada murid-muridnya, dia berkata begini. Ya, ketika dia kumpul sama murid-muridnya, lagi sharing-sharing, tiba-tiba Yesus mengajar berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, menuju murid-muridnya, jika aku pergi. Saudara, saya percaya ketika Yesus mengatakan lebih berguna, lebih bermanfaat kalau aku pergi dari kamu. Saya yakin Petrus dan murid-murid yang lain pasti kebingungan. Bahkan mungkin gelisah, bahkan mungkin stres gitu ya. Cemas mereka. Kenapa tiba-tiba Yesus berkata lebih berguna aku pergi dari kamu. Padahal kalau kita telusuri, kita cermati kisah tentang Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Yesus itu segalanya buat para murid. Yesus itu menjadi jawaban buat setiap kesukaran, ya, kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Ada apa-apa Yesus, ada apa-apa Yesus. Urusan kecil, urusan besar, urusan yang mereka gak mampu tangani. Selalu mereka berkata, Yesus tolong. Petrus ketika ibu mertuanya sakit demam, minta tolong sama Yesus. Ketika 5.000 orang gak ada makanan, datang sama Yesus. Semua urusan Yesus gitu. Segala macam perkara tetek bengek datang sama Yesus. Dan ketika mereka di dunia ini berjalan bersama dengan Yesus, mereka lihat mujizat. Betul? Mereka lihat keajaiban terjadi. Mereka melihat hal-hal yang luar biasa diadakan, dikerjakan oleh Yesus. Tiba-tiba Yesus yang jadi penolong, jadi juru selamat, jadi jawaban buat segala urusan masalah mereka. Yesus tiba-tiba bikin statement, lebih berguna kalau aku pergi tinggalkan kamu, lebih bermanfaat.
Sebab kata Tuhan, kalau aku tidak pergi, penghibur itu nggak datang kepadamu. Coba bilang sama-sama saya, penghibur. Penghibur itu dari kata parakletos dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya. Tahu parakletos? Parakletos itu artinya memang yang pertama adalah konselor, penghibur. Tapi dia juga adalah comforter, penolong. Ya, dia juga adalah apa saudara ya? Bertanggung jawab dalam kehidupan setiap kita. Dalam ayat ini dikatakan, kalau aku tidak pergi, ya Roh Kudus nggak datang kepadamu. Penolong itu, penghibur itu, dia nggak akan datang kepadamu. Ya, tetapi jikalau aku pergi, kata Yesus, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus itu datang kepadamu. Saudara, kita bisa paham ya. Kenapa Yesus berkata lebih berguna, lebih untung, lebih bermanfaat bagi kamu kalau aku pergi. Kalau aku udah pergi, ya datang kepadamu. Roh penolong, roh penghibur gak datang kepadamu. Kalau aku pergi, dia datang. Dan kalau dia datang, kamu lebih beruntung. Anda bisa nangkep. Karena Yesus berkata waktu itu sebagai manusia, jasmania seperti kita. Dia dibatasi oleh tubuh jasmani, oleh ruang dan waktu. Selalu saya ajarkan ketika Yesus ada di Galilea, maka di saat yang sama dia nggak ada di Bethlehem. Ketika dia ada di Bethlehem, di saat yang sama dia tidak bisa ada di Yerusalem. Kenapa? Tubuh jasmaninya dibatasi oleh ruang dan waktu dan oleh tubuhnya sendiri. Makanya Yesus berkata, lebih berguna, lebih beruntung kata Tuhan, kalau aku pergi, aku akan mengutus parakletos itu. Ya, konselor, comforter itu akan datang kepadamu. Lebih berguna dia datang. Dan ketika Yesus naik ke sorga setelah dia mati dan bangkit, Roh Kudus turun. Parakletos diberikan untuk kita, tinggal dalam hidup kita, menyertai kita. Saya mau tanya sama saudara. Dengan bergelora roh saya tanya sama saudara. Apakah saudara percaya dan yakin sejak Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diutus turun ke dunia. Roh Kudus itu menyertai hidup saudara. Apa saudara percaya Roh Kudus ada dalam hidupmu dan menyertai engkau senantiasa. Sebab memang Alkitab katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Lewat Roh Kudusnya itulah. Ya, Tuhan dengan rohnya yang tidak kelihatan itu menyertai kita. Artinya saya ingin tegas-tegasan berkata kepadamu bahwa Anda harus yakin dan percaya Roh Kudus kuasanya itu menyertai kita setiap hari. Yang percaya katakan amin. Percaya sekarang hidupmu disertai oleh kuasa Tuhan. Ada Tuhan menyertai kita. Harusnya kalau hidup kita disertai Tuhan, harusnya lebih baik. Harusnya lebih luar biasa. Kita bisa memanifestasikan penyertaannya dalam hidup kita. Jangan cuma merasa saya disertai Tuhan Pak. Tapi kehidupan kita belum menunjukkan penyertaannya itu. Nggak lebih baik, malah buruk. Ada apa? Coba kita sama-sama belajar. Kenapa kehidupan kita nggak menjadi lebih baik? Kenapa kuasanya tidak termanifestasi? Harusnya luar biasa dong ada penyertaan Tuhan. Mestinya begitu. Saya tunjukkan satu ayat. Markus pasal 6. Ini penyebabnya. Kenapa kuasa itu gak bekerja maksimal. Kenapa hidup kita gak jadi luar biasa. Gak memanifestasikan kuasa lewat hidup kita. Gak nyata gitu loh. Orang gak lihat penyertaan Tuhan. Orang gak merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Orang berkata biasa aja deh dia itu. Biasa aja deh. Harusnya luar biasa ada penyertaan Tuhan. Ini penyebabnya Markus 6 ayat 4 sampai 6. Baik, saya baca saja ya. Dikatakan begini. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi, kata Tuhan kepada orang-orang di Nazaret tempat dia dibesarkan. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Wah, ini curhat lagi nih Yesus sama orang Nazaret. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, di Nazaret.
Ia tidak mau tepatnya. Ia tidak mau, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6 sama-sama kita baca 2, 3. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini penyebabnya. Ini Tuhan Yesus curhatnya keras. Hatinya udah jengkel. Sehingga berkata seperti dia berteriak keras. Seorang nabi itu dihormati di mana-mana. Seolah-olah Yesus berkata, hei orang Nazaret, aku pergi kemana-mana orang hormati aku. Cuman di sini, di tempat aku dibesarkan di Nazaret, aku udah dihormati. Di antara kaum keluargaku, aku udah dihormati. Sehingga ini yang terjadi. Karena orang di Nazaret ya hilang rasa hormat sama Tuhan. Tidak punya hormat sama Yesus Tuhan. Yesus berkata, aku tidak mau mengadakan mujizat, satupun mujizat di sini. Ia nggak dapat, kata ia nggak dapat bukan berarti dia kehilangan kuasa di Nazaret. Bukan berarti dia kehilangan kekuatan kesaktian di Nazaret, tidak. Memang dia nggak mau. Kuasanya nggak mengalir di Nazaret. Kenapa? Nggak ada rasa hormat di Nazaret. Ini loh persoalannya. Kenapa Tuhan memang menyertai kita, rohnya ada dalam hidup kita, tapi tidak termanifestasi. Kuasanya nggak nyata. Belum nyata dalam hidup kita. Orang gak bisa lihat, bahkan kita pun gak ngalami kok. Kenapa kita gak ngalami? Jangan-jangan ini pemicu masalahnya. Anda dan saya tanpa sadar barangkali. Kita ini gagal memberikan rasa hormat yang tertinggi kita kepada Tuhan. Saya berhenti sebentar di sini, saudara. Tanpa sadar saya pakai bahasa. Karena kalau kita ditanya, saya hormat pendeta sama Tuhan. Saya datang ke kebaktian, saya doa pagi bersama pendeta Yohanes. Seperti pagi ini. Semua orang Kristen termasuk Anda barangkali kalau ditanya pasti berkata begini. Saya menghormati Tuhan, kita merasa sudah menghormati Tuhan. Jangan-jangan kita seperti ayat ini. Kitanya merasa menghormati Tuhan, tetapi Tuhannya gak merasa sedang kita hormati. Oh ini masalah loh. Karena yang penting Tuhan merasa dihormati. Gak penting kita merasa hormat sama dia, itu gak penting. Yang penting Tuhan merasa kita menghormati dia. Itu yang penting. Saya tunjukkan ayatnya, Malikius 1 ayat yang ke-6. Kadang-kadang ini masalah merasa, ternyata tidak. Mari saudara kita baca Malikius 1 ayat yang ke-6, 2, 3. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara kita bisa menangkap kan para imam, Lewi, umat Israel berkata begini. Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Dengan cara bagaimanakah kami tidak hormat kepadamu? Saudara bisa nangkap. Berarti ini para imam hamba Tuhan orang Israel merasa kami sudah menghormati namamu. Dengan cara bagaimana coba tunjukkan kepada kami. Kami tidak menghormati kau, kami menghina kau. Mereka gak merasa menghina. Mereka merasanya kami sudah menghormati engkau. Merasa, mereka yang merasa. Tapi Tuhan gak merasa mereka menghormati dia. Itu persoalannya. Jangan-jangan ini yang terjadi di antara kita. Kita merasa menghormati dia, tetapi Tuhannya gak merasa bahwa kita sedang menghormati dia. Yang penting bukan kita, yang penting Tuhan memang sedang merasa kita hormati dia. Kalau enggak, percuma. Itu membuat kuasanya tidak termanifestasi. Hidup kita biasa saja. Hidup kita tidak menjadi lebih baik. Kenapa? Gak ada rasa hormat akan Tuhan. Mana hormatmu kepadaku? Mana takutmu kepadaku?
Jadi persoalannya pada rasa hormat. Rasa hormat seperti apa? Saya tunjukkan dulu satu ayat lagi. Ayub 22. Tolong sediakan ayatnya multimedia. Ayat yang ke-21 ya. Ayub pasal 22 ayat 21. Rasa hormat itu bagaimana ya? Coba sama-sama kita baca ulang. Ucapkan ini kata firman di mulut saudara keras. 2, 3. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Kita merasa saya udah menghormati Tuhan, pendeta udah ibadah doa pagi. Tapi Tuhannya sedang tidak merasa kita hormati, saudara hormati. Hormat sama Tuhan bagaimana sih yang kita lakukan? Salah satunya ini contoh kata kitab Ayub. Berlakulah ramah terhadap dia. Dianya huruf besar Tuhan. Ini salah satu bentuk sikap hormat akan Tuhan. Berlakulah ramah kepada Tuhan supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Mau dapat keuntungan dari Tuhan karena rasa hormat akan Tuhan. Bersikaplah ramah kepada Tuhan supaya kamu tentram. Bersikap ramah. Tahu bersikap ramah? Bersikap ramah itu saya gak ngomong saudara gak usah kerja. Doa terus. Ya gak begitu juga kali ya. Ya. Tapi kita mesti bersikap ramah, berkomunikasi. Satu contoh ya. Kalau misalnya saya ngundang tamu dari luar kota, ya. Lalu tamu pendeta saya undang untuk hadir di gereja saya ini yang saya gembalakan untuk berbagi berkat firman sama jemaat. Saya yang ngundang, saya telepon, bisa Pak, datang orangnya. Saya yang menghadirkan beliaunya, tamu datang di tengah-tengah jemaat. Lalu bagaimana sikap saya? Ya saya mesti bersikap ramah sama tamu saya yang bersedia hadir di tengah-tengah jemaat. Bersedia hadir. Bagaimana cara ramah sama tamu yang saya undang? Saya sediakan penginapannya. Saya bertanggung jawab untuk tidur tamu yang saya undang hadir, yang mau hadir di tengah-tengah jemaat. Tidurnya saya mesti perhatikan. Makan paginya saya mesti perhatikan. Betul tidak? Itu bersikap ramah. Makan siangnya, makan malamnya. Kalau misalnya beliaunya yang datang gak bawa kendaraan, bagaimana saya antarkah atau bagaimana gitu. Tapi saya mesti siapkan tuh bersikap ramah. Coba enak tidak? Anda pernah gak diajak pergi sama seseorang? Misalnya saya nih ya, ngajak satu pendeta dari Jombang ke Surabaya. Sepanjang jalan saya cuekin tamu pendeta itu. Kalau tamu pendeta itu adalah Anda misalnya, enak gak? Saya diem sama saudara, gak ngajak ngomong sama saudara, gak nawarin apapun sama saudara sampai dari Jombang sampai Surabaya. Pendeta itu pasti berkata begini, Pendeta Yohanes kok gak ramah ya, gak seneng sama saya ya. Pasti pendeta di sebelah saya juga gak suka sama saya. Kok gini sikapnya, ngundang saya suruh hadir, setelah saya hadir kok gak ramah ya. Dia berpikir, gak ada hormat ini orang. Gak nyaman. Pendeta yang saya undang gak nyaman sama saya. Tahukah saudara, Roh Kudus ada dalam hidupmu. Kuasa Tuhan itu ada dalam hidupmu. Tapi kok gak pernah ramah dengan dia. Nyapa gak pernah. Coba lihat gambar ini. Benny Hinn. Saya dulu punya buku yang namanya Selamat Pagi Roh Kudus. Saya cari-cari sekarang udah gak ada. Mungkin kepinjam teman gak balik kayaknya saudara ya. Sampai saya pernah 2 kali beli, sekali enggak ada lagi, 2 kali enggak ada lagi. Buku ini kan laris kan, ini referensi banyak hamba Tuhan pengen baca buku ini. Saya 2 kali beli, hilang semuanya saudara ya. Lupa kembali kayaknya saudara ya. Dalam buku Selamat Pagi Roh Kudus, ya referen Benny Hinn itu setiap pagi beliaunya berkata begini. Selamat pagi Roh Kudus, setiap bangun pagi Benny Hinn menyapa Tuhan Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus, dan dia mulai menyembah dia. Mulai berkomunikasi dengan dia. Ini bersikap ramah. Ini contoh yang paling pendek yang saya bisa kasih tahu sama saudara. Sebab ini persoalannya. Kenapa kuasa penyertaan Tuhan belum kelihatan? Harusnya penyertaan Tuhan membuat kehidupan kita jadi luar biasa. Termanifestasi. Hidup kita menjadi lebih baik karena penyertaan dia. Tapi karena sikap kita gak hormat, gagal hormat, krisis hormat, sikap kita gak ramah sama Tuhan. Seenaknya kita memperlakukan Tuhan. Itu membuat kuasa gak mengalir. Membuat kuasa tidak terdemonstrasi. Membuat kuasa tidak termanifestasi. Kuasanya mampet cuma dalam diri kita. Gak mengalir. Kuasa itu tidak mengerjakan sesuatu apapun dalam kehidupan kita.
Padahal ketika kuasa itu mengalir untuk kita, kuasa itu bekerja untuk kita, hasilnya dahsyat, hasilnya hebat, hidupmu akan luar biasa. Bersikaplah ramah. Saudara tahu kenapa, apa yang membuat Yesus itu betah stay at home di rumahnya, siapa itu Betania itu? Maria dan Marta. Karena kenapa sih Yesus gak nginep di Yerusalem? Selalu senangnya di Betania, di rumahnya Maria, Marta, Lazarus. Karena orang-orang ini mencintai Tuhan. Begitu dia nyampe di rumah itu, ada Maria yang duduk di kakinya mendengarkan perkataannya, dekat terus sama dia. Waktu Yesus butuh makan, Marta udah siapkan semua. Mereka perhatian, gak ada yang cuek. Semuanya ramah kepada Yesus. Termasuk kepada Daud. Coba lihat gambar ini, ya. Di Tabernacle of David atau Pondok Daud, saudara ya, itu ada penyembahan 24 jam. Coba Anda lihat gambar ini. Ya, di gambar ini pray and worship, di mana yang namanya Daud itu gak salah dengan 14.400 orang, saudara ya. Daud dengan pondok Daudnya itu menyembah 24 jam loh. Jadi setelah tabut Tuhan dikembalikan ke kota Daud di Yerusalem, Daud itu perintahkan imam Lewi itu untuk menyembah di situ 24 jam. Pertanyaannya, ide dari siapa? Gak ada yang kasih ide. Itu hatinya Daud yang mengasihi Tuhan. Makanya saudara kalau dipikir ya, mungkin Anda yang doa pagi, mungkin Anda lebih baik daripada Daud. Daud bukan orang sempurna. Ya, Daud pernah membunuh suami orang. Dia pernah ambil istri orang. Anda semua moralnya bagus. Tapi kenapa Tuhan jatuh cinta, jatuh hati kepada Daud? Daud itu hatinya mengasihi Tuhan. Tuhan gak menutup mata dengan dosanya, jangan salah. Konsekuensi akibat dosa Daud tanggung akibatnya. Tapi kita bicara fokus pada ini. Apa yang membuat Tuhan jatuh hati pada Daud? Hatinya Daud itu ingin terus bersekutu dengan Tuhan. Ingin dekat sama Tuhan. Sampai dia bikin di Tabernacle of David, Pondok Daud itu 24 jam penyembahan. Sebab Daud pengen dekat terus dengan Tuhan. Pengen dekat, gak pengen jauh dari Tuhan. Ini rahasia keberhasilan seorang Daud. Goliat pun dia bisa kalahkan. Dia berkemenangan di dalam Tuhan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pagi ini. Tapi saya rindu di masa-masa sukar yang susah diprediksi ini, saya mau berkata, kita butuh penyertaan Tuhan. Dan orang disertai Tuhan, hidupnya akan berbeda. Orang bisa lihat kuasa Tuhan termanifestasi. Engkau mungkin punya masalah, tapi Tuhan bisa berikan jalan keluar. Engkau mungkin punya masalah, tapi Tuhan bisa memberkati dan menolong setiap saudara. Sebab penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita.